إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في التكبير على الجنازة. Bab tentang bertakbir dalam salat jenazah. Setelah membahas tentang masalah bagaimana mengkafankan jenazah, bagaimana adab mengikuti jenazah, bagaimana kondisi orang yang mengikuti jenazah, apakah dia berdiri ataukah duduk. Maka kemudian Al-Imam Al-Hafidh At-Tirmidzi melanjutkan bahasan lain dalam masalah jenazah ini, yaitu masalah mensalatkan jenazah. Dan dalam bahasan ini yang beliau bahas di sini adalah tentang bertakbir ketika salatul jenazah. Tepatnya berapa kali bertakbir kalau salat jenazah. Jadi sudah masuk langsung ke dalam sifat dari salat jenazah tersebut. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa mensolati jenazah terdapat keutamaannya. Dalam Sahih Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida al-janazata hatta yusalla 'alaiha falahu qirat, wa man syahidaha hatta tudfan falahu qiratan." Wa mal qiratani qala mithlul jabalaini al-'azimain. Siapa saja yang menyaksikan jenazah sampai yusalli 'alaiha, sampai dia mensolatinya, ini ikut mensolatinya, falahu qirat, maka bagi dia adalah satu pahala berupa qirat. Siapa saja yang menyaksikannya sampai kemudian ikut menguburkannya, maka bagi dia 2 qirat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, qirat itu berapa? Beliau menjawab, mathalul jabalaini al-'azimain. Mithlul jabalaini al-'azimain, seperti 2 gunung yang besar. Dalam riwayat yang lebih sahih dari Abu Hurairah, yang lebih sharih lagi, man shalla ala janazatin wa lam yatba'ha falahu qirat, fa in tabi'aha falahu qiratan. Siapa saja yang mensolati jenazah kemudian tidak mengikutinya sampai ke kuburan, bagi dia 1 pahala qirat. Kalau dia ikuti sampai ke kuburan, maksudnya dia salat dan dia ikut ke kuburan, bagi dia 2 qirat. Qirat itu adalah mithlu Uhudin, seperti gunung Uhud. Kira-kira seperti itu gambaran besar pahala mensolati jenazah. Salat jenazah ini tujuannya adalah untuk mendoakan si mayit agar Allah ampuni dia, agar Allah rahmati dia. Jadi bukan salat kepada jenazah, tapi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk jenazah tersebut agar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjut ke hadisnya. Al-Hafiz Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, beliau berkata, qala haddatsana Ahmad bin Mani', qala haddatsana Ismail bin Ibrahim, qala haddatsana Ma'mar 'an Az-Zuhri 'an Sa'id bin Al-Musayyib 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla 'ala an-Najashi fakabbara 4. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
pernah mensolati jenazah An-Najashi. Jenazah An-Najashi rahimahullahu ta'ala. Beliau meninggal di daerah orang kafir. Beliau mukmin, muslim, sahabatnya Nabi SAW, tapi meninggalnya di negeri orang kafir. Tidak mampu dia untuk menampakkan keimanannya ketika itu, dan tidak ada orang Islam di situ selain dia. Meninggal dunia di situ. Dan sampai berita itu ke Nabi SAW. Nabi mensolati An-Najashi tersebut. Fakabbara arba'an. Ketika salat, Nabi SAW bertakbir 4 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian salam. Kemudian ada masalah di sini. Apakah takbir mengangkat tangan atau tidak ketika salat jenazah? Ada khilaf di antara ulama. Mazhab Syafi'iyah, yang dia adalah mazhab yang banyak dianut kaum muslimin di tanah air kita, mengatakan disunnahkan mengangkat tangan. Dan itu ada dalilnya. Pendapat kedua mengatakan la yustahab, tidak dianjurkan angkat tangan. Dua-duanya bisa digunakan. Mau angkat tangan, tafadhal, silahkan. Mau tidak angkat tangan juga tidak apa-apa. Yang miris itu tidak ikut salat jenazah. Jadi jangan sampai kita terjebak dalam masalah perkara-perkara yang seperti itu, yang masih bisa kompromi secara ilmiah, yang mengangkat tangan ataukah tidak. Tidak boleh kita larut dalam masalah itu. Masing-masing mengamalkan apa yang dia yakini sampai ilmunya ke situ. Yang menurut saya sunnah, itu saya dengar dari Pak Ustadz, angkat tangan, ya sudah amalkan. Satu mengatakan yang saya dengar sampai ke saya ilmunya tidak sunnah, ya sudah, itu yang diamalkan. Sholat bareng-bareng untuk jenazah tersebut. Kan tidak mungkin kita sholat jenazah kemudian berdebat, kamu angkat tangan ini, kasihan jenazah, ada yang sholati. Ribut gara-gara angkat tangan atau tidak. 4 kali Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada banyak riwayat yang menceritakan tentang mengangkat tangan 4 kali ini. Dari itu Al-Hafidz At-Tirmidzi rahimahullahu taala, beliau di bawah menjelaskan di situ, qala Abu Isa haditsu Abi Hurairah haditsun hasanun sahih. Hadis Abu Hurairah ini yang kita baca di atas yang menyebutkan kabbara arba'an, hadis yang hasan lagi sahih, hadisnya sahih. Wal 'amalu 'ala hadha 'inda aktsari ahli al-'ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Dan merupakan amalan yang diamalkan di sebagian banyak kalangan ulama dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya. Yarawna at-takbira 'ala al-janazati 4 takbiratin. Mereka memandang takbir atas jenazah itu sebanyak 4 kali. Wa qaul Sufyan ats-Tsauri wa Malik bin Anas wa Ibnu al-Mubarak wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Dan ini adalah pendapatnya Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Malik bin Anas, Imam Abdullah bin al-Mubarak, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahawayh. Ini nama-nama imam mujtahid, nama-nama ulama besar dulu di zaman salaf. Yang sebagiannya kita kenal namanya, sebagiannya tidak. Yang kita kenal adalah Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik. Di situ ada Imam Sufyan ats-Tsauri juga sama. Ulama besar juga, diakui keilmuannya pada zaman tersebut. Abdullah bin Mubarak juga demikian. Dan mereka ini sepakat mengatakan bahwa takbir atas jenazah itu 4 kali. Lebih luasnya ada perkataan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala
Beliau berkata, wa qad ikhtalafa as-salafu fi dhalik. Yani ulama generasi salaf berbeda pendapat dalam jumlah takbir ini. Farawa Muslim an Zaid bin Arqam annahu yukabbiru khamsan. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Zaid bin Arqam, sesungguhnya takbir salat jenazah itu 5. Wa rafa'a dzalika ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masalah ini beliau riwayatkan marfu' sampai ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai periwayatannya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan 5. Wa rawa Ibnu al-Munzir 'an Ibnu Mas'ud annahu shalla 'ala janazati rajulin min Bani Asad fakabbara khamsan. Dan telah diriwayatkan oleh Ibnu al-Munzir dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhuma, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir atas jenazah seseorang dari kabilah Bani Asad sebanyak 5 kali. Sebanyak 5 kali. Wa rawa Ibnu al-Munzir wa ghairuhu an Ali annahu kana yukabbir ala ahli Badrin 6. Ibnu al-Munzir dan yang lainnya meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat jenazah untuk jenazahnya syuhada Badar, orang-orang yang wafat di perangan Badar sebanyak 6 kali. Ini 6 kali riwayatnya. Wa ala sahabati khamsan, dan atas sahabat 5 kali. Wa ala sa'irin nasi arba'an, dan untuk jenazahnya orang-orang banyak 4 kali. Di sini ada riwayat mengatakan 4, ada mengatakan 5, ada mengatakan 6. Bahkan dari riwayat warawa aidan bi isnadin sahih an Abi Mi'bad qala sallait khalfa ibn Abbas ala janazatin fakabbara 3. Diriwayatkan juga dengan sanad yang sahih dari Abi Mi'bad, beliau berkata, aku pernah salat di belakangnya Ibnu Abbas salat jenazah, beliau takbir sebanyak 3 kali. Ini riwayat lagi lain 3 kali. Qala Ibnu al-Munzir dhahaba aktsaru ahli al-ilmi ila anna at-takbir 4. Namun kebanyakan ahli ilmu mengatakan 4 kali takbir. Qala, dan berkata Ibnu al-Munzir, walladzi ikhtaru ma thabata an Umar, yang kami pilih adalah apa yang telah tetap dari perbuatan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Thumma saqa bi isnadin sahihin ila Sa'id bin al-Musayyib. Kemudian beliau mendatangkan sanad yang sahih yang sampai kepada Sa'id bin al-Musayyib. Beliau berkata, kana takbiru 4 wa 5. Dulu takbir jenazah itu ada 4, ada 5. Ini diakui riwayatnya ada yang 4, ada yang 5 kali takbir. Fajama'a Umar an-nas ala 4. Kemudian Umar bin Khattab mengumpulkan orang-orang agar salat jenazah takbirnya 4 kali. Nah, ini yang dipilih oleh kebanyakan ulama, yakni apa yang diputuskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, karena beliau khulafaur rasyidin. Khulafa ar-rasyidin, salah satu khalifahnya Nabi setelah Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang telah diamalkan oleh Umar biasanya itu yang diamalkan oleh semua para sahabat dan kebanyakan ulama, dan itu lebih kuat. Karena Umar menjadi khalifah lebih dari 13 tahun. Jadi semua kasus dalam syariat Islam itu pernah terjadi di zaman Umar, dan beliau yang memutuskan. Apa yang menjadi praktik agama di zaman Umar bin Khattab, itulah yang diamalkan oleh kebanyakan para sahabat dan ulama sampai hari ini. Apa yang ditinggalkan oleh Umar, maka tidak dilakukan oleh para sahabat. Ya, contoh misalnya mengumpulkan salat tarawih menjadi satu imam. Itu terjadi di mana? Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Banyak sekali kasus syariat-syariat, semua ulama itu kalau ada Umar yang mengamalkannya mereka serahkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda,
alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Hendaklah kalian memegang sunnahku dan sunnah khulafaku. Di antara khulafa itu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Warawal Baihaqi bi isnadin hasan ila Abi Wa'il. Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang hasan sampai ke Abu Wa'il, beliau berkata, kanu yukabbirun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sab'an wa sittan wa khamsan wa arba'an. Mereka dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam takbir atas jenazah itu ada yang 7, ada yang 6, ada yang 5, ada yang 4. Kemudian jama'a Umar an-nasa ala arba' ka'atwalis salat. Kemudian Umar memutuskan pakai 4 saja, supaya serempak semua pakai 4. yakni diambil dari jumlah rakaat salat wajib yang paling banyak. Berapa rakaat? 4 rakaat. Diambillah kemudian 4 rakaat takbir. Ini yang diamalkan sampai hari ini. Riwayat yang 5, 6, 7 ini sudah tidak diamalkan. Kalau mau diamalkan bagaimana caranya? Karena yang 4 takbir itu kan sudah bacaannya. Takbir pertama Al-Fatihah, takbir kedua apa? Shalawat, takbir ketiga doa, keempat juga doa. Kalau 4, 5 mau baca apa lagi gitu. Jadi yang benar adalah 4 kali takbir. Hadis An-Najasyi ini merupakan dalil nanti tentang perkara salat ghaib. Nanti kita bahas sendiri. Al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala nanti mengulang hadis ini di bab yang lainnya tentang masalah salatul ghaib. Beliau kembali riwayatkan hadis ini, tentang hadis ini. Dan menguatkan apa yang tadi kita sebutkan, ternyata juga Al-Hafidh Al-Imam Tirmidzi mendatangkan riwayat. Itu hadis nomor 1023. Qala haddatsana Muhammad bin Al-Muthanna, qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, qala akhbarana Syu'bah an Amr bin Murrah an Abdurrahman bin Layla, qala kana Zaid bin Arqam yukabbiru ala janaizina 4. وإنه كبر على جنازة 5 فسألناه عن ذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. Ini riwayat dari Abdurrahman bin Abi Layla. Beliau berkata, kana Zaid bin Arqam, Zaid bin Arqam takbir atas jenazah 4 kali. Wa innahu kabbara ala janazatin 5, dan dia juga takbir atas jenazah 5 kali, pernah 4, pernah 5. Ini amalan Zaid bin Arqam. Fasalnahu an dzalik, dan kami tanyakan hal itu kepada dia. Kenapa engkau lakukan itu? Yang ini 4, yang itu 5. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiruha. Beliau menjawab, Rasulullah mengamalkan seperti ini. Pernah 4, pernah 5. Qala Abu Isa, berkata Imam At-Tirmidzi, hadis Zaid bin Arqam hadisun sahih. Hadis Zaid bin Arqam hadis yang hasan dan sahih. Dan beliau melanjutkan, wa qad dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila hadza min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim. Dan sungguh sebagian dari ahli ilmu berpendapat dengan pendapat ini. yakni ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi. Mereka berpendapat 5 atau 4. Ra'au at-takbira 'ala al-janazah 5. Mereka memandang takbir jenazah itu 5. Jadi ada 2 riwayat yang sahih dengan terang-terang di sini, ada 4, ada 5 yang dibawakan oleh Al-Hafidh Al-Imam At-Tirmidzi. Dua-duanya riwayat yang sahih. Wa qala Ahmad, Imam Ahmad dan Ishaq berkata, "Idza kabbara al-imamu 'ala al-janazati 5 fa innahu yuttaba'u al-imam." Apabila imam salat jenazah itu takbir 5 kali, maka makmum ikuti 5 kali. Jangan selisih. Kenapa? Karena dua-duanya ada riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ini pendapat Imam Ahmad. Beliau mengatakan kalau imamnya salat jenazah dan 5 kali takbir diikuti. Meskipun menurut makmum itu yang sunnah adalah 4 kali. Diikuti karena memang ada riwayat mengatakan 5 kali. Dan itu lebih menjamin ketentraman di antara jamaah, tidak ada perpecahan di antara mereka. Hanya gara-gara jumlah berapa kali takbir. Tapi ada juga ulama yang mengatakan kalau imamnya takbir 5 kali jangan ikuti. Disebutkan di sini oleh pensyarah hadis ini, wa mimman la yara mutaba'at al-imami fi ziyadatin ala 4, dan di antara ulama yang tidak memandang mengikuti imam pada tambahan takbir lebih dari 4 adalah Imam Ats-Tsauri, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Asy-Syafi'i. Ini mereka sepakat mengatakan jangan ikuti kalau dia takbir 5 kali. Tunggu sampai dia salam baru kita ikut salam. Ini kata Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik dan Ats-Tsauri. Tapi sekali lagi ini hanyalah bahasanya ilmiah. Bahasanya ilmiah saja. Amaliyahnya sudah disepakati takbir berapa kali? 4 kali. Tapi kita tidak salah tahu hadisnya, tahu ilmunya, ada bahasanya di sisi ulama. Salat jenazah ini adalah salah satu salat yang jarang dipelajari. Karena jarang yang ikut salat jenazah. Kalaupun ikut hanya ikut-ikutan saja. Dia tidak mengerti apa yang dibaca, apa yang yang penting ikut saja. Ya kan dia sekolahnya udah dilihat kan, SD negeri, SMP, SMA, kuliah umum, kapan belajar salat jenazah? Tidak pernah. Tahu-taunya maju aja ikut salat. Lihat orang 4 kali, 4 kali. Lihat orang ke tangan, ikut ke tangan. Apa yang dibaca dia nggak tahu. Jadi berarti kita disolati oleh orang-orang yang tidak mengerti salat jenazah. Ya muskilah. Masalah berarti. Kita berharapnya disolati oleh orang-orang yang mengerti apa itu salat jenazah. Beda di zaman Nabi, rata-rata mereka tak tahu, ulama, sahabat mereka mengerti. Itulah pentingnya kita belajar, pentingnya kita mengaji, pentingnya kita mengajarkan juga hal ini kepada anak-anak kita agar dia tahu di situ ada namanya salatul jenazah, pahalanya demikian. Ada tata caranya agar dia menjadi generasi yang paham. Ya kalau dia paham, yang lain paham, semua paham. Kalau seandainya kita meninggal di antara orang yang paham, insya Allah kita didoakan oleh orang-orang yang paham dan mengerti hakikat apa yang dia amalkan. Baik. Babu ma yaqulu fi sholati 'ala al-mayyit. Sekarang bahasannya pindah ke bacaan apa yang dibaca kalau kita sholati jenazah. Bab apa yang diucapkan di dalam salat atas mayit. Di sini ada riwayat dari Imam At-Tirmidzi, beliau meriwayatkan qala haddatsana Ali bin Hujr qala akhbarana Shiql bin Ziyad qala haddatsana Al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir qala haddatsani Abu Ibrahim Al-Ashhali an abihi qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla 'ala al-janazati qala. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila salat atas jenazah beliau membaca Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Ya Allah, ampunkanlah orang yang hidup di antara kami dan orang yang mati di antara kami. Wa syahidina, dan ampunkanlah orang-orang yang menyaksikan kami di salat jenazah ini. Wa ghaibina,
dan orang-orang yang tidak menyaksikannya. Yang hadir maupun tidak hadir didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa saghirina wa kabirina, yang kecil maupun yang besar di antara kami. Wa dzakarina wa unsana, yang laki-laki maupun yang perempuan di antara kami. Ini salah satu riwayat yang menyebutkan bagaimana doa di dalam salat jenazah. Ini doa paling pendek. Jadi dihafal di jamaah ini. Jadi oleh-oleh ya. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakrina wa unsana. Ya Allah, ampunkanlah untuk orang yang hidup di antara kami dan yang mati di antara kami, orang yang hadir di antara kami, orang yang tidak hadir di sini, anak yang kecil, yang besar, laki-laki maupun perempuan. Jadi masalah di sini anak kecil disebut. Dan doanya di awal, ampunkanlah. Anak kecil tidak punya dosa, kenapa dimintain ampun? Nah, ini jadi muskil. Dipertanyakan oleh ulama, maksudnya apa ya kira-kira begitu. Ya, ini ulama berusaha mencari maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya sinkron dengan awal doa itu. Supaya sinkron dengan keyakinan yang kita tahu anak kecil enggak punya dosa tapi dimintai ampunan. Dan jawaban yang paling mendekati wallahu alam adalah untuk meninggikan derajat dia kelak di akhirat. Karena anak kecil kalau dia meninggal dunia, orang tuanya muslim, insyaallah taala nanti kumpul dengan bapak orang tuanya yang muslim. Bahkan satu riwayat mengatakan salah satu nikmat orang tua di surga itu didatangkan anaknya ke hadapan dia di surga supaya mereka berkumpul. Meskipun derajatnya beda dengan anaknya. Bisa jadi orang tuanya derajatnya tinggi, anaknya menakal, durhaka mungkin di dunia, masuk surga tapi di empernya aja misalnya. Nauzubillah min. Ini pisah kan. Tentu kesempurnaan kebahagiaan adalah berkumpul dengan anak. Maka dipanggil anak itu supaya berkumpul dengan kedua orang tuanya. Dari itu jemaah, kita disuruh tarbiyah anak kita, disuruh didik anak kita agar nanti kita itu berkumpul di surga bersama anak-anak kita, berkumpul dengan mereka. Tidak ada kebahagiaan yang paling luar biasa dari seorang bapak, seorang laki-laki kecuali berkumpul dengan keluarga. Itu di dunia, apalagi di akhirat. Apalagi di akhirat. Dan Allah sudah merintahkan kita, qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Semua itu maksudnya agar ya kita bisa berkumpul dengan anak cucu kita di surga. Allahumma ja'alna minhum, amin. Riwayat lainnya di sini, qala Yahya wa haddatsani Abu Salamah bin Abdurrahman an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla dzalik wa zada fihi. Dan ada riwayat dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti yang tadi. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Kemudian ditambah wa zada fihi, ada tambahannya. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam. Ya Allah, siapa saja yang Kau hidupkan di antara kami saat ini, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Agar dia tetap di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna, dan siapa saja yang Kau wafatkan di antara kami, fatawaffahu 'alal iman, matikanlah dia di atas iman. Agar dia mati membawa keimanan. Berarti ini bisa menjadi satu doa digabung. Salah satu doa jenazah. Sebagian ulama menempatkan doa ini di takbir yang keempat. Takbir yang keempat. Setelah takbir yang ketiga, takbir keempat bacanya ini. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa dzakarina wa unsana. Kemudian Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi 'alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'alal iman. Ini yang dibaca di takbir yang keempat. Kemudian ada riwayat lain disebutkan oleh Imam Muslim
Dalam Sahih Muslim doanya panjang. Ini yang paling populer yang sering diajarkan dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim. Disebutkan di situ qala wa haddatsani Harun bin Sa'id al-Aili qala akhbarana Ibnu Wahab qala akhbarani Muawiyah bin Salih an Habib ibn Ubaid an Jubair bin Nufair sami'ahu yaqul sami'tu Auf bin Malik yaqul shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazatin fahafiztu min du'aihi wa huwa yaqulu. Ni Auf bin Malik berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat jenazah, maka aku kemudian menghafal doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat jenazah. Berarti di sini Nabi mengeraskan suara ketika berdoa. Tujuannya untuk apa? Ta'limun nas, mengajarkan para sahabat. Semua zikir-zikir yang ada riwayatnya itu berarti Nabi mengangkat suara membacanya. Kalau bisik-bisik sendiri siapa yang dengar? Tapi tujuannya apa? Untuk mengajarkan para sahabat sehingga sampailah doa itu kepada kita hari ini. Nah, di antaranya di sini, fahafiztu min du'aihi, dan aku hafal di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat jenazah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu. Ini jamaah hafal kayaknya ya. Sebagian ya. Dan ini yang paling populer ini. Saya hafal doa ini kelas 1 sanawiyah dulu. Tahadduts bi ni'matillah. Satu sanawiyah saya hafal doa jenazah ini walaupun enggak pernah salat jenazah. Anak kecil kan enggak diikuti salat jenazah. Kecuali diajak sama kiai. Kiai diundang, tuan guru diundang, santri diajak. Dipilih ini 5 orang santri ikut salat jenazah. Jadi kita dilatih untuk salat jenazah, diundang untuk salat jenazah. Ini doanya, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Anak muda yang mendengar kajian ini harus hafal nih doa. Apalagi dia punya bapak kan, punya ibu. Nanti meninggal bapaknya, bagaimana doakan bapaknya? Bapaknya meninggal, dia ingin salat jenazah, tapi dah hafal salat jenazah. Bagaimana tuh? Masa mau nyanyi banding-bandingke kan enggak bisa. Nah, ini kan zamannya ini. Tidak mau kita kan seperti itu. Ini harus dihafal, harus dihafalkan, dihafal sendiri. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihi min al khataaya kama naqqaita ath-thawb al abyad min ad-danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'idhhu min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar. Ini doa ini dibaca di takbir yang ketiga. Ulama meletakkannya di situ. Tentu itu ijtihad dari ulama. Tidak ada riwayat yang mengatakan harus itu riwayat ini yang kedua, riwayat ini yang ketiga dibaca, tidak ada. Tapi itulah wejangan dari ulama. Wejangan dari ulama-ulama fiqh. Baik. Silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Taib. Riwayat dalam Sahih Muslim tadi ini jamaah bapak-bapak ternyata juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Itu di hadis 1025. Tapi periwayatannya ringkas. Diambil hanya sedikit saja. Beliau berkata di situ qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Abdurrahman bin Mahdi qala hadatsana Muawiyah bin Salih
an Abdurrahman bin Jubair bin Nufair an abihi an Auf bin Malik qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama dari Auf bin Malik, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat atas mayit dan aku pahami, fa fahimtu min salatihi alaihi, dan aku pahami bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam atas mayit itu, doa Nabi di situ, Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunkanlah baginya, rahmatilah dia, waghsilhu bil baradi, basuhlah dia, cucilah dia dengan barad, dengan embun. Waghsilhu kama yughsalus thawb, cucilah dia dosa-dosanya sebagaimana pakaian kotor dicuci. Sepenggal itu saja riwayat dari Imam At-Tirmidzi. Sementara riwayat Imam Muslim yang tadi, yang panjang itu, ini berarti ini jadi opsi. Kalau kita tidak hafal yang panjang dalam riwayat Muslim, hafalkan yang pendek dalam riwayat Imam Tirmidzi. Allahumma ighfir lahu warhamhu waghsilhu bil baradi waghsilhu kama yughsalus thawb. Selesai. Kalau mau ringkas. Kalau mau yang lebih khusyuk, yang lebih afdal, yang riwayat lengkap dalam Sahih Muslim yang tadi itu. Allahumma ighfir lahu warhamhu, ya Allah ampunkanlah baginya, rahmatilah dia, afihi wa'fu anhu, berikanlah dia afiyah, ini keselamatan, jaminan, lindungan, wa'fu anhu, dan ampunkanlah dia dari dosa-dosanya, wa akrimhu wa akrim nuzulahu, muliakanlah tempat dia turun nanti, ini kuburannya, wa wasi' madkhalah, luaskanlah tempat dia masuk, liang lahatnya, jangan jadi sempit. Itu kita ngelihat liang lahat saja udah serem. Bagaimana kalau barang kita masuk ke situ? Dan bagaimana kalau kita hidup di situ, dikembalikan ruh kita di situ? Na'udzubillah min dzalik, ngeri sekali jemaah, mengerikan sekali. Kalau dalam keadaan mati enggak bernyawa sih tidak ada masalah ya, ditaruh di liang seperti itu enggak ada rasa apa-apa. Tapi nanti dikembalikan ruh kita ke situ. Karena ada azab kubur di tempat yang sempit itu. Kita terkunci di kamar mandi saja udah teriaknya seperti apa, nyari bantuan. Bagaimana kalau di liang lahat? Dari itu didoakan, ada doanya wasi' madkhalah, supaya diluaskan tempat masuknya, tempat turunnya di kubur itu. Waghsilhu bil ma'i was salji wal barad, mandikanlah dia dengan air, dengan salju dan embun. Wa naqqihi minal khataaya kama naqaita ats-tsawb al-abyad min ad-danas. Yani sucikanlah dia dari dosa-dosa sebagaimana engkau mensucikan pakaian yang putih dari noda-noda, supaya dosa-dosanya hilang. Wa abdilhu daran khairan min darihi, gantikanlah rumahnya dengan rumah yang lebih bagus. Ya, ini rumah di dunia dan rumah di akhirat, supaya lebih bagus lagi yang di akhiratnya. Abdilhu daran khairan min darihi, supaya bagus lagi rumah yang di akhirat, supaya jangan terbalik, rumah di dunia yang bagus, di akhirat yang tidak bagus. Kalau bisa mah dua-duanya bagus, dunia bagus, akhirat bagus. Maunya manusia mah begitu. Tapi kan sedikit yang seperti itu. Yang seperti itu tuh Nabi Sulaiman diberikan kekuasaan oleh Allah, kerajaan. Nabi Dawud alaihissalam, dan orang-orang yang Allah kehendaki. Wa ahlan khairan min ahlihi, gantikanlah keluarganya di dunia dengan keluarga yang lebih bagus lagi nanti di akhirat. Ada penggantinya. Jadi jangan khawatir kalau meninggal dunia, meninggalkan istrimu, nanti ada penggantinya di kubur itu, lebih cantik dari dia, lebih bagus dari dia, yang tidak cerewet, yang tidak marah-marahi antum. Wa zawjan khairan min zawji, dan pasangan yang lebih bagus dari pasangannya di dunia. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam surga. Wa a'idzuhu min adzabil qabri,
dan jauhkanlah dia dari siksa kubur, au min azabin nar. Ini dia doa salat jenazah yang paling populer, yang paling panjang, ada dalam Sahih Muslim. Dan mudah untuk didapat, silahkan dihafal. Kalau tidak bisa, yang ringkas saja itu, Allahumma ighfir lahu warhamhu waghsilhu bil baradi waghsilhu kama yughsalus thawb. Kemudian Auf bin Malik berkata, hatta tamannaitu an akuna ana dzalikal mayyit. Sampai-sampai aku berharap yang jadi mayit itu adalah saya, kata Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena terlalu bagus isi doanya, terlalu istimewa isi doa tersebut, lengkap, komplit. Dan Nabi yang berdoa, kenapa saya jadi mayitnya ya begitu. Beruntung sekali sudah Nabi yang doakan. Dan isinya Masya Allah. Dia bilang, Auf bin Malik ni sahabat ini berkata, tamannait an akuna mayitan. Saya berharap saya yang jadi mayit ketika itu. Subhanallah. Nah, inilah para sahabat selalu menghendaki yang terbaik, yang kalau berasal dari Nabi SAW, mereka selalu paling semangat kalau urusan akhirat. Kemudian di situ ada banyak riwayat tentang hadis ini, tentang doa-doa ini, ada banyak sekali riwayat. Dan Ibnu Hajar rahimahullahu taala beliau mencoba menggabungkan makna dari banyaknya riwayat itu. Ini beliau berkata, ikhtilaful ahadits fi dzalik mahmul ala annahu yad'u limayyitin bidu'ain wa li akhar bi akhar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan mayit dengan doa yang lain, dengan ini lain doanya, yang ini lain doanya lain. Artinya boleh kita pilih mana yang kita mau. Tapi ulama memilihkan yang tadi dalam Sahih Muslim, dalam banyak kitab itu yang dipilih oleh ulama untuk diajarkan. Berarti itu yang kita berusaha untuk hafalkan. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, apabila jenazah itu anak kecil, apa isinya? Disuruh kita membaca Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajra. Allahumma ja'alhu lana salafan wa faratan wa ajra. Ya Allah, jadikanlah jenazah anak kecil ini sebagai pendahulu kami di surga. Ini mendahului kami masuk ke surga, memancing, jadi pancingan. Dia meninggal, nanti kita ke bawah masuk surga kalau kita bersabar. Wa faratan wa ajra. Ini farat artinya ini menunggu di surga. Wa ajran, dan pahala untuk kami. Ini kalau anak kecil yang meninggal dunia, doanya itu untuk kita, bukan untuk si anak kecil yang mati itu. Kemudian ulama mengatakan kalau kita ingin berdoa dengan doa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa salat janaiz yang warid tadi, yang datang dari hadis tadi Sahih Muslim dan Tirmidzi ini, tidak perlu kita rubah dhamirnya. Kan hadisnya berbunyi Allahumma ighfir lahu. Kalau untuk bahasa Arab itu untuk laki-laki. Kalau jenazahnya perempuan, apakah harus dirubah menjadi laha? Karena kalau untuk perempuan pakai ha panjang, kan Allahumma ighfir laha warhamha. Nah, ada dua kaul di situ. Ada yang mengatakan rubah, ada yang mengatakan tidak perlu. Dan itu yang paling sahih, tidak perlu dirubah. Karena hu itu bukan kembali ke jenis kelamin orang yang meninggal, tapi ke kemana? Ke kalimat mayit. Mayit kan kalimatnya, ini mayit. Mayit itu laki dan perempuan, sama saja disebut mayit. Tetap kembali ke situ, tetap akhir pada ujungnya balik ke orang yang meninggal dunia. Jadi enggak perlu kita repot rubah dhamir Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha kalau tidak bisa bahasa Arab. Karena rubah dhamir ini kan butuh ilmu sharaf, butuh ilmu bahasa Arab. Kalau tidak bisa buyar hafalannya. Ya sudah, hafal yang sudah ada aja. Allahumma ighfir lahu warhamhu, pakai hu semua, tidak pakai ha. Itu cukup. Baik. Berarti kemudian hadis berikutnya di sini kita lanjutkan saja, ada waktu sedikit. Bab ma jaa fil qiraah al janazah bi Fatihatil Kitab. Bab membahas tentang bacaan surat Al-Fatihah untuk jenazah.
Bacaan Al-Fatihah untuk al-janazah. Ini yang pertama kan dibaca. Allahu Akbar. Langsung Al-Fatihah. Ingat-ingat, bukan kabira ya. Allahu Akbar kabira itu mah salat zuhur, salat isya. Karena mungkin jarang orang salat jenazah, ini dia lupa. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Allahu Akbar langsung alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Fatihah, yakni Fatihatul Kitab atas jenazah. Kemudian ada riwayat lain mengatakan was-sahih an Ibnu Abbas, yang sahih dari Ibnu Abbas adalah minas sunnati al-qira'atu 'ala al-janazati bi Fatihatil Kitab. Bagian dari sunnah adalah ini sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Fatihah untuk jenazah. Kapan itu? Ba'da takbiratil ula, setelah takbir yang pertama. Di situ dibaca. Ada riwayat di situ yang menyebutkan hal ini, disebutkan oleh para ulama urutannya. Insyaallah nanti kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah taala. Ada yang tanyakan jemaah, silakan. La haula wala quwwata illa billah. Nah, barang yang masuk ke yang itu malam itu terhitung dari pada asal atau malam dalam terma syariat kita itu terhitung setelah maghrib. Maghrib baru malam. Kalau zuhur sampai ke maghrib itu disebut dengan sore kan, masa. Setelah maghrib itu malam. Dari itu tidak ada istilah di orang Arab itu Jumat malam, tidak ada. Kalau sekarang ini apa namanya ini? Kamis malam namanya kan. Padahal ini malam Jumat. Karena penamaan waktu di Indonesia itu seperti itu. Maghrib masih dibilang sore sama dia, padahal sudah malam. Jadi hitungannya orang yang berhubungan tidak mendekati istrinya itu adalah waktu malam, itu setelah maghrib. Kalau asar, kalau zuhur tidak terhitung. Itu terhitungnya hari kemarin. Baik. Allahu a'lam. نكتفي بهذا. السلام عليكم ورحمة الله.